kebetulan di film ini saya berperan sebagai seorang yang mengidap HIV. Di saat Asa sendiri, untuk peran Asa yang di Nada Untuk Asa ini mengidap penyakit tersebut, pastinya pengalaman baru yang saya rasakan adalah bagaimana menginterpretasikan tidak hanya sakit ya, tapi mungkin lebih ke personality-nya gitu. Orang-orang yang banyak yang bilang, banyak yang kagum sama orang yang berani mati, tapi di film Nada Untuk Asa ini pesan itu jadi berbalik. Kita harus menghargai orang justru berani hidup gitu. Sebenarnya dari tahun ke tahun saya buat film gitu, apalagi saya udah 10 tahun di film ya. Seiring dengan berjalannya waktu, sebenarnya scene-scene menangis itu menjadi sesuatu hal yang udah makanan saya banget ya. Saya nggak ngerasa kesusahan sama sekali. Tapi di satu sisi yang ingin saya kembangkan di bidang acting adalah bagaimana cara ngebuat ekspresi yang nangis itu tidak menjadi cengeng. Tapi nggak apa-apa juga gitu sebenarnya, karena dari situ sebenarnya aku bisa akhirnya berkiprah sejauh ini gitu. Pengen, justru malah di industri film Indonesia ini banyak produser yang takut mungkin menempatkan aku di posisi itu, karena mungkin ya itu satu hal yang baru gitu. Jadi kalau bukannya aku yang mancing duluan untuk ayo dong coba tempatin aku di peran-peran yang lebih menantang, atau misalnya di peran yang antagonis dan lain sebagainya, mungkin mereka nggak akan kepikiran untuk nawarin aku gitu. Yang sekarang yang aku ambil adalah bagaimana supaya aku banyakin dulu aja genre film yang aku mainin dengan beragam cerita, beragam peran, dengan beragam background. Kalau untuk saya pribadi, bukannya ke honor atau yang lain-lain yang beneficial buat saya, sebenarnya bukan itu gitu. Tapi lebih kepada ke recognition-nya bahwa saya pernah ditulis di Museum Film Indonesia. Dan itu nggak banyak loh ternyata. Tapi kita juga nggak bisa melulu bangga dengan hal yang itu-itu aja, karena sebenarnya sekarang teman-teman kita, para aktor dan aktris Indonesia yang masih muda-muda juga udah melanglang buana ke Hollywood juga gitu, yang perlu kita apresiasi juga walaupun mereka misalnya nggak punya piala citra gitu. Mungkin saya akan menjadi makeup artist karena saya punya passion di tata rias. Terus mungkin juga kalau misalnya nggak jadi aktris, saya akan jadi director karena segitu cintanya saya sama dunia film. Nah, karena udah bekerja sama dengan berbagai director, akhirnya jadi mulai tertarik untuk bisa ngedirect juga gitu. Ya mungkin dua profesi itu yang akhirnya menginspirasi saya. Seandainya saya nggak jadi aktris lagi, saya sih pengennya jadi makeup artisnya atau jadi directornya gitu.